Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Jejak Kudus bersama saya Wis, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah tanggapan. Actually bukan tanggapan lah, tapi saya ingin memberikan sebuah pemaparan tentang apa yang diajarkan oleh gereja untuk menanggapi berita yang ada di sebelah kanan layar ini. Dan rasanya kalau teman-teman nonton video ini berarti Anda sudah kurang lebih membaca apa yang ada di dalam berita ini. Oleh karena itu, di dalam video kali ini aku tidak akan banyak membahas atau fokus terhadap apa yang dibahas atau apa yang dikutip di dalam berita ini. Karena apa? Karena berita ini mengambil sumber dari sebuah film dokumenter yang berbahasa Spanyol. Dan kutipan dari Paus Fransiskus ini aslinya diucapkan dalam bahasa Spanyol. Dan kalau teman-teman belum nonton di Instagram, terima kasih, ada banyak sekali teman-teman yang mengirimkan link untuk IGTV dari Father Agostino Torres, ya, ini Instagramnya @oralecp, di mana dia menjelaskan bagaimana statement dari Paus Fransiskus itu di dalam konteks bahasa Spanyol, bahasa yang aslinya dalam ketika Paus Fransiskus membuat pernyataan ini, dan bagaimana media-media dalam menerjemahkan pesan itu mungkin kehilangan beberapa arti atau maksud yang sebenarnya ada di dalam konteks bahasa Spanyol yang digunakan oleh Bapak Paus Fransiskus. Jadi untuk itu teman-teman, mari kita tutup dulu artikel ini karena kita nggak akan membahas lebih dalam lagi atau lebih panjang lagi berargumen apa yang Paus katakan, apa yang dia katakan, apa yang dia tidak katakan. Aku ingin lebih mengajak teman-teman untuk masuk ke dalam pembahasan katekismus Gereja Katolik, di mana di sini di dalam nomor 2357 hingga 2359 katekismus secara khusus membahas tentang homoseksualitas dan kemurnian. Ya, dalam bahasa Indonesianya juga sudah saya sediakan di sini. Lalu berikutnya kita akan membahas sedikit sepintas tentang dokumen ini dari Congregation for the Doctrine of Faith yang disusun pada tahun 2003 oleh Joseph Kardinal Ratzinger dan juga Paus Yohanes Paulus II. Dokumen ini bahasa Indonesianya bisa teman-teman dapatkan di website docpenkwi.org, dokumen nomor 69 di sini ya, di bagian D ini ada pertimbangan-pertimbangan sehubungan dengan usul untuk memberikan pengakuan legal kepada hidup bersama orang-orang homoseksual. Ya, ini dokumennya. Saat ini kebetulan belum ada. Biasanya ada di sini ya untuk download e-booknya. Tapi sementara ini masih sedang dipersiapkan. Jadi nanti teman-teman bisa melihat di Instagram docpenkwi untuk notifikasi jika e-book ini sudah tersedia. Untuk sekarang kita akan membahas dalam bahasa Inggris dan saya akan berusaha memberikan sedikit penjelasan ataupun terjemahan akan apa yang tertulis di dalam dokumen ini. Oke, pertama kita akan kembali dulu ke katekismus untuk membahas, mencerna secara pasti apa yang ditulis dan apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Di dalam paragraf 2358 di sini sangat jelas bahwa gereja menetapkan atau mengajarkan bahwa kita harus memperlakukan orang-orang yang memiliki kecenderungan atau ketertarikan terhadap sesama jenis ini dengan hormat, dengan penuh kasih sayang, dan juga dengan penuh pengertian. Ya, saya tunjukkan yang versi bahasa Indonesianya. Sini. Mereka harus dilayani dengan hormat, dengan kasih sayang, dan dengan bijaksana. Nah, di sini sangat menarik ya teman-teman. Bahkan di dalam kalimat ini sendiri pun kita bisa melihat bagaimana kata kalimat di dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesianya serupa tapi tak sama. Dan ini memberikan sedikit
gambaran lah buat kita semua akan pentingnya sebuah konteks, terutama di dalam sebuah pernyataan yang diterjemahkan dari bahasa aslinya. Terkadang di dalam terjemahan itu ada makna penting yang terkandung di dalamnya, tetapi karena diterjemahkan, jadi makna itu menjadi hilang atau berubah. Oke, maka itu dalam video ini saya membuka dua versi dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia untuk memberikan kita semua gambaran yang secara penuh terhadap apa yang ditulis dalam katekismus ini. Oke, jadi ini yang pasti diajarkan oleh gereja, bahwa kita tidak pernah mengharapkan atau tidak pernah ingin mengucilkan orang-orang yang memiliki kecenderungan ketertarikan terhadap sesama jenis, orang-orang yang memiliki homoseksualitas. Kita dipanggil dan diminta oleh gereja untuk melayani mereka dengan hormat, dengan kasih sayang, dan dengan bijaksana. Nah, yang ingin aku ajak teman-teman untuk melihat adalah konteks secara lebih besar lagi, secara lebih luas lagi, bahwa paragraf ini, paragraf 2357 sampai 2359 ini adalah bagian dari bab yang menjelaskan tentang panggilan menuju kemurnian, ya, panggilan menuju kemurnian. Dan manusia yang murni itu adalah manusia yang hidupnya menghidupi hidupnya secara utuh di dalam cinta kasih yang ada di dalam dirinya. Jadi keutuhan diri, kemurnian itu adalah keutuhan diri. Dan siapa saja yang dipanggil untuk hidup secara murni? Nah, di dalam nomor 2348, setiap orang yang telah dibaptis dipanggil untuk hidup murni. Jadi kemurnian ini di mana semua orang yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk hidup secara murni sesuai dengan status kehidupannya masing-masing. Jadi waktu pembaptisan, seorang Kristen telah mewajibkan diri supaya murni dalam kehidupan cita rasanya. Jadi di dalam semua kita, semua umat Kristiani yang telah dibaptis, kita dipanggil untuk hidup dan menjaga kemurnian ini. Nah, akan tetapi karena kita masih memiliki kecenderungan akan dosa, akibat dari dosa asal kita, seringkali kita jatuh di dalam pelanggaran melawan kemurnian. Apa saja pelanggaran melawan kemurnian itu? Ada ketidakmurnian atau hawa nafsu, kan? Masturbasi, terus percabulan, pornografi, prostitusi, dan pemerkosaan. Ini adalah bentuk-bentuk yang ditulis di dalam katekismus Gereja Katolik sebagai pelanggaran melawan kemurnian. Dan termasuk di dalam hal itu adalah hubungan antara para pria dan wanita yang sesama jenis, yaitu homoseksualitas. Jadi apa yang ingin aku sampaikan di sini adalah untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa Gereja Katolik itu tidak mengucilkan orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis, bahwa mereka itu orang yang dalam tanda kutip orang yang terkutuk, mereka itu orang yang bad people, ya, bad person. Enggak, karena kita semua ini dipanggil dalam untuk menghidupi suatu hidup yang murni, menghidupi kemurnian, dan kita semua juga seringkali jatuh di dalam dosa-dosa pelanggaran melawan kemurnian ini, ya, ke-7 atau ke-6 hal yang ada di daftar ini. Jadi apa yang ingin aku sampaikan adalah semua orang, semua ciptaan, karena dosa asal kita memiliki kecenderungan terhadap dosa atau yang disebut dengan concupiscency. Nah, secara khusus mereka yang memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis ini, yaitu adalah kecenderungan terhadap dosa yang harus mereka lawan. Dan bagaimana dengan orang yang tertarik dengan orang berbeda jenis, ya kan, yang heteroseksual? Apakah mereka bebas dari kecenderungan terhadap dosa ini? Aku rasa tidak.
Semua orang tetap masih memiliki kecenderungan terhadap dosa ini dalam satu bentuk atau lainnya. Dan kita semua dipanggil untuk melawan kecenderungan itu. Kita semua dipanggil untuk tidak membiarkan atau menjadikan kecenderungan itu sebagai identitas diri kita. Ya, jadi di sini paragraf 2358 ini sangat penting bagi aku untuk kita cermati bahwa tidak sedikit pria dan wanita mempunyai kecenderungan homoseksual. Homoseksual itu adalah sesuatu yang kita miliki, kecenderungan yang kita miliki. But it's not who you are. We cannot let it define who we are, siapa diri kita. Karena kita semua pada intinya kita semua adalah gambaran dan citra Allah, dan ini juga salah satu yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam artikel itu, bahwa semua orang, terlepas dia homoseksual, dia heteroseksual, kita semua adalah gambaran dan citra Allah. Kecenderungan kita tidak merubah siapa identitas diri kita. Dan kita semua, baik yang homoseksual, heteroseksual, kita dipanggil untuk melawan kecenderungan itu apabila kecenderungan itu melanggar kemurnian. Jadi kita semua dipanggil untuk we are called to battle our inclination. Dan bukan hanya mereka yang tertarik dengan sesama jenis, semua kita yang terpanggil yang sudah hidup sebagai suami dan istri pun kita tetap harus menjaga kemurnian. Makanya gereja tidak mengizinkan orang yang sudah menikah boleh bercerai, boleh punya istri lebih dari satu, karena kita harus menjaga apa? Menjaga kemurnian diri kita sebagai tanda kasih dan kesetiaan Tuhan. Jadi buat teman-teman, saudara-saudariku yang memiliki kecenderungan atau ketertarikan terhadap sesama jenis, don't let it define who you are. Fight this battle. Lawanlah kecenderungan-kecenderungan ini agar hidupmu menjadi murni. Dan inilah salib yang mungkin bukan salib yang kamu pilih. Dan sejatinya tidak ada dari kita yang memilih apa salib kita. Saya nggak pernah memilih bahwa hidup ini itu adalah hidup saya akan seperti ini. Saya percaya bahwa Tuhan telah mengatur salib dari setiap orang. Tugas kita bukan memilih salib, tapi tugas kita adalah untuk menerima dan memikul salib itu. Ketika kita menolak salib, ketika kita melawan salib itu akan menjadi semakin lebih berat. Tetapi ketika kita menerima salib itu akan mengangkat kita lebih daripada kita mengangkat salib itu. Jadi buat teman-teman semua, khususnya teman-teman yang memiliki kecenderungan ketertarikan terhadap sesama jenis ini, mari kita pikul salib kita setiap hari. Nah, jadi itu sedikit pengantar tentang apa yang ditulis dalam Katekismus Gereja Katolik. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam dokumen berikutnya oleh Congregation for the Doctrine of Faith. Dan di sini saya ingin memberikan highlight dalam paragraf kedua. Paragraf kedua di sini dikatakan bahwa marriage is not just any relationship between human beings. Ya. It was established by the Creator. Jadi perkawinan itu bukanlah hanya semata-mata suatu hubungan, suatu komitmen, suatu kontrak di dunia ini. Bahwa suatu janji antara dua pihak bahwa kita akan hidup saling mencintai untuk selamanya. Yes, it's good. Hal itu adalah hal yang baik. Komitmen itu adalah komitmen yang baik. Tetapi lebih dari itu semua, apa yang diajarkan oleh gereja adalah bukan aku yang memilih, tetapi pada dasarnya
pada mulanya Tuhanlah yang memilih kita untuk hidup di dalam perkawinan. Makanya perkawinan itu pun adalah salah satu bentuk panggilan, ya kan? Kita mau mencari panggilan kita untuk hidup berkeluarga atau hidup membiara. Kalau kita melihat bahwa seringkali kita melihat bahwa orang yang menjadi imam, yang menjadi suster, mereka adalah orang yang dipanggil, yang dipilih oleh Allah. Begitu pula sebenarnya dengan perkawinan. Karena perkawinan pun adalah hidup panggilan, di mana bukan kita yang memilih, tetapi kita yang dipilih oleh Tuhan untuk masuk mengemban tugas sebagai suami dan istri. Dan di sini apa rencana Tuhan di dalam perkawinan? Dikatakan bahwa marriage exists solely between a man and woman who by mutual personal gift and proper exclusive to themselves tend toward communion of their persons. In this way, they mutually perfect each other in order to cooperate with God in the procreation and upbringing of new human lives. Nah, artinya di dalam perkawinan esensinya atau kodratnya adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan. Dan bagaimana caranya mereka bersatu? Mereka bersatu dengan saling memberikan diri, a mutual personal gift, memberikan diri kepada pasangannya, suami kepada istri, istri kepada suami. Dan dengan saling memberikan diri ini mereka menjadi satu, communion of persons. Dan di dalam persatuan ini, di dalam pemberian diri kepada satu sama lain ini, mereka bekerja sama dengan Allah untuk melanjutkan karya penciptaan di dunia. Jadi ini tugas yang sangat penting yang diberikan, yang dipercayakan kepada laki-laki dan perempuan. Lalu di paragraf ketiga dikatakan bahwa the natural truth was confirmed by the revelation contained in the Bible, ya kan, khususnya di dalam kitab Kejadian, the book of Genesis. Di mana di sini dikatakan in the first place man, the image of God, was created male and female. Men and women are equal as persons and complementary as male and female. Jadi manusia diciptakan laki-laki dan perempuan setara, sejajar, sama kodratnya. They are equal. Tetapi di dalam kelaki-lakiannya dan di dalam keperempuanannya, keduanya saling melengkapi. Keduanya saling mengkomplement each other. Jadi seksualitas itu tidak bisa dipandang, tidak bisa dipisahkan sendiri. Dan ini yang diajarkan oleh Santo Yohanes Paulus II di dalam Theology of the Body, di mana Santo Yohanes Paulus II mengatakan bahwa human body atau tubuh laki-laki itu tidak bisa dipahami sepenuhnya tanpa tubuh seorang perempuan. Dan tubuh seorang perempuan tidak bisa dipahami secara utuh, secara penuh tanpa adanya laki-laki. Hanya ketika mereka berdua saling memberikan diri di dalam perkawinan, di dalam hubungan seksual, baru mereka berdua menjadi penuh. Mereka menjadi saling melengkapi. Dan inilah yang dikatakan, yang ingin dikatakan di sini, bahwa Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, dan mereka adalah mereka diciptakan untuk saling melengkapi. Nah, di sini lalu di bab kedua kita melihat di dalam ayat 2 sampai 24 bahwa di sini Allah mencetuskan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Kalau kita melihat di sini teman-teman, bahwa di dalam kitab Kejadian ini ketika Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, Tuhan bisa aja berhenti di situ. Tuhan bisa aja berhenti, and mereka jadi sahabat, mereka jadi best friends. Tetapi Tuhan memberikan satu tugas penting dan Tuhan menetapkan satu misi khusus bagi laki-laki dan perempuan, yaitu perkawinan.
Jadi di sini inilah yang menyebabkan bahwa kita mengatakan bahwa hubungan perkawinan itu ditetapkan sendiri oleh Allah dan menjadi bagian yang penting di dalam rencana Allah. Rencana apa? Rencana ini. Bagian ketiga, God has willed to give the union of men and women a special participation in His work of creation. Jadi perkawinan ini adalah suatu bentuk kepercayaan. Tuhan menciptakan manusia itu bukan hanya sebagai robot. Kamu tuh diciptakan ya sudah have fun aja, senang-senang aja, menikmatin aja, enjoying life. Enggak, Tuhan ingin kita pun di dalam hubungan perkawinan kita bisa berpartisipasi di dalam karya penciptaan. Dalam tanda kutip, hubungan suami istri di dalam pernikahan mereka bisa menjadi seperti Tuhan dalam tanda kutip ya. Menjadi seperti Tuhan dalam arti atau dalam konteks mereka dalam hubungan mereka bisa menciptakan seorang manusia yang baru di dalam keturunan mereka. And this is a beautiful privilege yang Tuhan sediakan di dalam rencananya untuk manusia. Oke, dan di paragraf terakhir, the marital union of man and woman has been elevated by Christ to the dignity of sacrament. Jadi hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu oleh Kristus diangkat lebih tinggi lagi, yaitu menjadi sebuah sakramen. Dan apa itu sakramen? Sakramen adalah is an efficacious sign. Sebuah tanda yang efektif, tanda yang menunjukkan, yang memperlihatkan apa yang tidak kelihatan. Nah, di dalam perkawinan apa yang tidak kelihatan? Apa yang tidak terlihat yang ingin diperlihatkan oleh perkawinan? Dan di sini disampaikan adalah the covenant between Christ and the church. Jadi hubungan perkawinan antara suami dan istri adalah suatu tanda gambaran akan perkawinan antara Kristus dan gerejanya. Persatuan antara Kristus dan gerejanya. Salah satu orang kudus namanya Uskup Fulton Sheen bahkan mengatakan bahwa perkawinan itu adalah tanda atau gambaran misteri Allah Tritunggal. Jadi apa intinya? Yang ingin disampaikan di dalam dokumen ini melalui paragraf ini adalah perkawinan itu memiliki peran yang sangat istimewa di dalam rencana Allah. Perkawinan itu bukan hanya sesuatu yang terjadi di dunia ini, tetapi perkawinan itu adalah sarana Allah untuk mengenalkan manusia terhadap misteri Allah Tritunggal. Perkawinan itu memang ditetapkan di dunia sebagai hubungan antara suami dan istri di dunia, tetapi di dalam pemberian diri antara suami dan istri, orang yang melihat suami yang melakukan pemberian diri itu, istri yang melakukan pemberian diri itu, mereka menjadi serupa dengan Kristus yang memberikan dirinya kepada gereja. Jadi dengan kata lain kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa pernikahan ini atau hidup perkawinan itu adalah sarana untuk membawa surga, secuplik surga ke dunia dan membawa orang-orang yang di dunia ini untuk ke surga. And that's a very special role of marriage. Nah, di paragraf yang keempat, di sini kita di sini dituliskan bahwa hubungan seksual itu tidak bisa disamakan atau disejajarkan dengan apa yang baru saja kita diskusikan. Rencana Tuhan yang begitu indah, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk mengangkat manusia, mengangkat suami dan istri menjadi lebih serupa dengan Allah. Tetapi di dalam hubungan homoseksual, hal ini tidak bisa dicapai, hal ini tidak bisa tercapai. Karena apa? Karena perkawinan itu kudus, sedangkan
tindakan homoseksual itu adalah perbuatan yang melawan hukum moral alami, natural moral law. Jadi homoseksual itu karena dengan tindakan homoseksual, tindakan itu menutup atau menurunkan derajat perbuatan seksual, karena sekarang hubungan seksual itu tidak lagi terbuka terhadap suatu karya penciptaan. Tindakan homoseksual itu tidak lagi menjadi sebuah tindakan yang berpartisipasi di dalam karya penciptaan Tuhan. Jadi tindakan homoseksual hanya bertujuan untuk mendatangkan kesenangan, kepuasan, all the pleasure, yang akhirnya melanggar kemurnian yang tadi kita bahas di bagian pertama di dalam katekismus. Bagaimana tindakan homoseksual ini melanggar kemurnian hidup kita. Oke, jadi sebagai conclusion dikatakan this judgment of Scripture does not, of course, permit us to conclude that all those who suffer from this anomaly are personally responsible for it. But it does attest to the fact that homosexual acts are intrinsically disordered. Oke, jadi di sini disimpulkan bahwa tindakan homoseksual itu adalah tindakan yang melanggar kemurnian, tindakan yang berdosa. That's it, no argument. Akan tetapi gereja tidak menyalahkan ya bahwa semua orang yang memiliki kecenderungan ini, ketertarikan ini, itu adalah karena perbuatan mereka sendiri. Jadi bisa aja memang mereka terlahir seperti itu, ya, mereka terlahir dengan adanya ketertarikan itu. Nah, akan tetapi meskipun orang-orang yang memiliki kecenderungan ini tidak memilih sendiri, tetapi mereka memang lahir dengan itu, apa yang gereja katakan atau yang gereja ingin sampaikan adalah tindakan homoseksual itu pada intinya atau pada dasarnya intrinsically and objectively disordered, adalah sebuah kecenderungan yang tidak teratur, kecenderungan yang tidak alami. Bahwa secara alami ketertarikan itu antara pria dan wanita, antara laki-laki dan perempuan. Kalau ketertarikannya itu sesama jenis, maka hal itu adalah hal yang tidak teratur, hal yang disordered. Dan kata-kata disordered ini sekali lagi jangan membuat kita berpikir bahwa kita menghakimi mereka yang memiliki ketertarikan itu. Karena apa? Karena pada dasarnya semua orang yang lahir di dunia ini, yang ada di dunia ini, kita membawa ketidakteraturan ini sebagai efek dari dosa asal kita. Ya, sebagai efek dari dosa asal kita. Jadi ketidakteraturan ini bukan hanya secara spesifik untuk orang yang mengalami ketertarikan terhadap sesama jenis. So we all carry this cross. Kita semua memiliki ketidakteraturan di dalam hidup kita, di dalam hasrat kita, dalam satu bentuk atau lainnya. Nah, akan tetapi seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa semua orang, laki-laki dan perempuan yang memiliki homosexual tendencies harus diperlakukan dan diterima dengan hormat, dengan kasih sayang, dan dengan penuh pengertian. Dan kita tidak boleh, every sign of unjust discrimination must be avoided. Ya kan? Kita tidak boleh mendiskriminasi orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis ini. Nah, nanti akan kita bahas di dalam paragraf berikutnya, apakah gereja mendiskriminasi orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis ini dalam hal perkawinan. Karena mereka memiliki ketertarikan sesama jenis, maka mereka tidak boleh menerima sakramen perkawinan. Apakah ini adalah salah satu bentuk diskriminasi? Akan kita bahas dalam poin berikut ini. Sebelumnya di poin nomor 5,
Poin ini bercerita atau poin ini menjelaskan tentang bagaimana kita harus menyikapi ya bentuk toleransi kita terhadap tindakan atau fenomena homoseksualitas yang ada di dalam sekitar kita. Oke, di sini saya coba cari. Oke. Therefore, discreet and prudent actions can be effective. This might involve unmasking the way in which such tolerance might be exploited and or used in the service of ideology. Nah, artinya apa? Kita harus berhati-hati agar toleransi kita itu tidak ditunggangi dengan satu kepentingan atau suatu agenda yang bertentangan dengan gereja. Ya, jadi kita bertoleransi, tetapi kita tidak boleh sampai ada kepentingan-kepentingan lain yang bertentangan dengan gereja yang menggunakan kata-kata toleransi ini sebagai modus untuk menerima atau untuk melegalkan tindakan homoseksual ini. Stating clearly the immoral nature of these unions. Jadi ini yang harus dilakukan, bahwa kita tidak mengucilkan atau kita tidak menghakimi mereka orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis. Tetapi yang kita secara definitif harus katakan adalah hubungan homoseksual, hubungan persatuan antara pria dan pria, wanita dan wanita, itu adalah hubungan yang bertentangan dengan rencana Tuhan, bertentangan dengan apa yang secara alami ada di dalam diri kita. So it's against moral nature. Oke. Itu, dan di sini dikatakan those who would move from tolerance to legitimation of specific rights need to be reminded that the approval or legislation of evil is something far different from the tolerance of evil. Nah, di sini kita harus benar-benar membedakan bahwa toleransi itu bukan berarti kita mengatakan bahwa homoseksual itu baik, ya. Kita dengan bertoleransi bukan berarti kita mengatakan bahwa homoseksual itu oke, benar, dan baik gitu. Kita harus tetap dalam satu kondisi tertentu, ya kita memang harus menerima hidup di dalam suatu negara, suatu area yang mungkin sudah melegalkan hubungan sesama jenis ini. Dan di sini ditulis bahwa in those situations where homosexual unions have been legalized, one must refrain from any kind of formal cooperation in the enactment or application of such gravely unjust laws. Jadi artinya bagi teman-teman yang mungkin di luar negeri, yang hidup di negara yang melegalkan hubungan sesama jenis ini, hubungan homoseksual ini, apa yang harus kita lakukan adalah ya kita mentoleransi bahwa itulah keadaannya, keadaan yang mungkin tidak bisa kita rubah dalam kapasitas kita, tetapi kita masih bisa melakukan menggunakan hak kita untuk tidak ikut campur, tidak mendukung dan tidak berpartisipasi dalam event itu. Contohnya di Amerika, di mana perkawinan sesama jenis ini sudah dilegalkan, bagi vendor-vendor, wedding vendor yang dimiliki oleh orang-orang Katolik, mereka boleh untuk dan harus menolak untuk memberikan jasa mereka, servis mereka di dalam acara ini. Ya, itu apa yang dimaksud dalam paragraf ini. Jadi kita mentoleransi, tetapi di dalam toleransi itu kita tidak mengatakan bahwa tindakan homoseksual itu adalah tindakan yang benar, tindakan yang baik. Kita tetap mengatakan bahwa
tindakan homoseksual itu adalah tindakan yang melanggar kemurnian, tindakan yang tidak teratur yang tidak sesuai dengan rencana Allah dalam hidup perkawinan. Nah, di paragraf berikutnya di sini di bagian ketiga, bab ketiga ini adalah beberapa argumen ya untuk melawan usulan untuk legal recognition of homosexual unions. Dan saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat ke paragraf nomor 8. Karena di sini dijelaskan mengenai diskriminasi itu tadi. Karena seringkali kita di Gereja Katolik dituduh melakukan tindakan diskriminasi karena orang-orang yang memiliki ketertarikan sesama jenis ini tidak boleh menikah di dalam Gereja Katolik, dan ini adalah salah satu bentuk diskriminasi. Dan di sini di paragraf ini, the principles of respect and non-discrimination cannot be invoked to support legal recognition of homosexual unions. Differentiating between persons or refusing social recognition or benefits is unacceptable only when it is contrary to justice. The denial of social and legal status of marriage to forms of cohabitation that are not and cannot be marital is not opposed to justice. On the contrary, justice requires it. Nah, apa yang dimaksud di sini adalah bahwa hubungan persatuan antara dua manusia itu adalah persatuan di dalam hubungan perkawinan, di mana persatuan yang penuh itu adalah persatuan di mana mereka laki-laki dan perempuan saling memberikan diri secara sepenuhnya kepada satu sama lain. Dan ini adalah definisi dari perkawinan yang dicetuskan, yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Dan sekarang berdasarkan definisi itu, maka secara adil perkawinan itu memang hanya untuk laki-laki dan perempuan. Karena memang kodratnya adalah seperti itu, karena kodrat untuk mempersatukan, untuk agar dua menjadi satu ini hanya bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Sehingga orang-orang yang memiliki ketertarikan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, mereka tidak akan pernah bisa menjadi satu sepenuhnya seperti seorang laki-laki dan perempuan bisa gitu. Jadi persatuan mereka, ya mereka mungkin bisa have some sort of relationship, mempunyai salah satu bentuk hubungan, tetapi mereka tidak akan pernah bisa mencapai satu bentuk kesatuan yang sama seperti seorang laki-laki dan seorang perempuan di dalam hidup perkawinan. Jadi apa yang ingin disampaikan gereja, bahwa apa yang ditetapkan oleh gereja ini bukanlah suatu bentuk diskriminasi terhadap orang-orang yang memiliki kecenderungan ketertarikan terhadap sesama jenis. Sama seperti kalau kita bisa menganalogikannya, kita sebagai manusia, kita nggak bisa hidup di laut, nggak bisa hidup di dalam laut, karena memang bukan kodrat kita untuk hidup di dalam laut, untuk bisa bernapas di dalam air. Dan kita juga nggak bisa terbang, karena memang itu bukan kodrat kita untuk bisa terbang. Apakah Tuhan mendiskriminasi kita untuk nggak bisa terbang? Saya rasa kita nggak bisa berkata seperti itu, karena memang itu bukan kodrat kita. Dan bahkan di dalam hubungan keluarga pun, di dalam hubungan suami dan istri, seorang laki-laki, saya nggak akan pernah bisa menjadi seorang ibu, dan istri saya nggak akan pernah menjadi seorang ayah. Hanya laki-laki yang bisa menjadi ayah, dan hanya istri atau perempuan yang bisa menjadi ibu, karena itu memang adalah kodratnya. Dan begitu pula kodrat dari perkawinan ini adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan, sehingga hubungan sesama jenis tidak akan pernah bisa masuk di dalam kategori atau definisi perkawinan ini, karena memang bukan itu kodratnya, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa
apa yang ditetapkan oleh gereja ini adalah salah satu bentuk diskriminasi terhadap orang-orang yang memiliki ketertarikan sesama jenis. Oke, lalu di bab berikutnya ini tentang bagaimana Catholic politicians harus bersikap dalam tugas mereka, dalam pekerjaan mereka. Dan kita langsung masuk ke kesimpulan. Jadi dokumennya ini nggak terlalu panjang ya teman-teman. Kita masuk di kesimpulan. The church teaches that respect for homosexual persons cannot lead in any way to approval of homosexual behavior or to legal recognition of homosexual unions. Ya, jadi kita menghormati mereka, kita mengasihi mereka, tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu baik. Ya. Sama seperti kalau saya dengan anak saya masih kecil. Anak saya biasa suka dia suka barang yang mengkilap lah, ya kayak besi, logam gitu, dia suka tertarikan shiny objects. Dan dia akhirnya karena ketertarikannya dengan shiny objects ini, dia kalau ke mall atau ke lobby apartemen gitu, lihat tong sampah yang shiny, yang mengkilap gitu, dia langsung lari, dia langsung mau main di situ. Ya, justru tugas kita sebagai orang tuanya adalah ya mengajarkan bahwa tindakan yang kamu lakukan ini tindakan yang tidak baik, tindakan yang bisa membahayakan. Dan dengan melakukan itu dan dengan mengatakan bahwa, dengan mengajarkan bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak baik, apa yang kamu lakukan itu tidak benar, itu sebenarnya adalah salah satu bentuk kasih orang tua kepada anaknya. Dan melalui video ini aku juga ingin menyampaikan salah satu bentuk kasih kepada teman-teman yang memiliki kecenderungan, ketertarikan untuk sesama jenis, bahwa hidup kita jauh lebih berharga untuk diidentifikasikan dengan kecenderungan kita. Hidup kita jauh lebih bernilai daripada apa hasrat kita. Dan jangan biarkan hasrat kita itu menjadi identitas diri kita. Semoga video ini bisa diterima dan video ini juga bisa memberikan sebuah penjelasan bagi teman-teman umat Katolik dimanapun kalian berada, agar kita menjadi lebih paham apa yang diajarkan oleh gereja, apa yang secara resmi diajarkan oleh gereja, sehingga kita tidak mudah terkecoh dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada di luar sana. Kali ini mungkin pemberitaan itu tentang Paus Fransiskus. Tapi saya yakin di kemudian hari akan banyak muncul pemberitaan-pemberitaan yang lain. Ya. Jadi tujuan dari video ini bukan hanya menanggapi berita tentang Paus Fransiskus, tapi untuk mempersenjatai, melengkapi kita sebagai umat Katolik agar kita menjadi lebih mawas diri, lebih paham apa iman kita, apa kebenaran yang kita percaya dan kebenaran yang kita pegang, sehingga kebenaran itu yang akan membebaskan kita dan memurnikan hidup kita. Semoga video ini membantu teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.